Alhamdulillah, alhamdulillahi fataras samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat Rahman dan Rahimnya hingga kita pada saat ini di pagi hari ini dapat bertemu dalam rangka kuliah TPB Agama Islam meski melalui via daring. Semoga adik-adik mahasiswa baru semuanya dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga para fasilitatornya, rekan-rekan dosen yang mengampu mata kuliah ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada segenap umatnya termasuk kita saat ini. Para mahasiswa baru yang saya cintai, pada pertemuan kali ini perkenankan saya akan membawakan sebuah topik yaitu yang berjudul menghadirkan karakter Islami di tengah generasi milenial. Adik-adik maba yang saya banggakan, perlu dipahami bahwa dengan bergantinya tahun, maka sesungguhnya kita semakin jauh meninggalkan masa kenabian Muhammad SAW dan semakin dekat kita kepada masa akhir zaman. Suka ataupun tidak, itulah sunnatullah yang pasti berlaku. Sebagaimana siang dan malam dipergilirkan, zaman datang dan pergi silih berganti. Seperti itu pula umat manusia. Generasi demi generasi manusia datang silih berganti untuk berkompetisi, memperlihatkan kiprahnya yang terbaik di muka bumi ini. Dalam perjuangannya mewujudkan tugas kewajiban sebagai hamba-hamba Allah dan khalifah-khalifahnya di muka bumi ini. Pergantian generasi itu Allah sinyalir dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah, dan ingatlah olehmu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Adik-adik mahasiswa baru yang saya hormati, ayat di atas menjelaskan Allah membinasakan umat manusia dengan banjir hebat dan menenggelamkannya akibat mereka tidak mentaati ajakan Nabi Nuh alaihissalam sebagai utusan Allah. Lalu Allah menggantinya dengan generasi baru yang lebih baik. Generasi baru itu adalah kaum Ad yang memiliki perawakan yang lebih kuat. Peralihan generasi itu terus berlangsung sampai akhir zaman. Dan hari ini telah hadir generasi yang sedang bersiap mengambil alih dan melanjutkan estafeta perjuangan generasi sebelumnya. Mereka inilah yang populer disebut generasi Y atau generasi milenial. Berdasarkan klasifikasi dan kategorisasi yang dikemukakan sebagian pakar teori perbedaan generasi, bahwa generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir pada rentang waktu antara 1985 sampai dengan tahun 2000. Maka generasi Y ini adalah generasi yang paling potensial dari segala aspek.
Mereka berada antara usia 15 hingga 34 tahun. Mereka sedang menapaki jenjang pendidikan tinggi hingga sedang memasuki kemapanan dalam berkarir. Mereka adalah generasi yang paling menentukan kehidupan agama, umat, dan bangsa di masa yang akan datang. Jika mengacu kepada hasil riset Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik yang diterbitkan pada tahun 2018 tentang profil generasi milenial Indonesia, maka jumlahnya mencapai 33,75% dari total penduduk Indonesia yang pada tahun 2019 itu berjumlah 265 juta jiwa. Maka nasib bangsa ke depannya akan sangat ditentukan oleh peran dan kiprah mereka yang jumlahnya lebih dari sepertiga penduduk ini. Adik-adik maba yang saya cintai dan juga para fasilitator TPB Agama Islam yang saya hormati, ciri yang menonjol dari generasi milenial adalah penguasaannya terhadap teknologi informasi dan media sosial. Itu ditandai dengan kemudahan mendapatkan akses informasi dan pengetahuan tentang caranya sendiri melakukan melalui teknologi. Sehingga mereka tidak bisa lagi diajari atau dididik dengan cara otoriter dan konvensional. Kemudahan akses informasi sangat membantu mempercepat dan mempermudah transfer informasi dan pengetahuan. Tetapi pada waktu yang bersamaan, peluang untuk mendapat informasi dan pemahaman keagamaan yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman yang destruktif bagi nilai-nilai agama, norma dan moral sosial semakin terbuka lebar. Maka tidak mengherankan jika kemudian generasi milenial menjadi market yang potensial bagi penyebaran berbagai virus perusak pemikiran, virus perusak akidah, virus perusak ideologi, hingga virus perusak perilaku menyimpang. Dari paham intoleran dan terorisme hingga paham sekuler, liberal, agnostik, bahkan ateis. Maka tugas utama generasi tua adalah bagaimana memberi ruang dan kesempatan pendidikan yang layak, pendidikan yang patut, dan sesuai dengan kemajuan, tantangan, dan peluang zaman yang mereka hadapi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaklah manusia berbicara dengan kadar akal mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah berkata, sampaikanlah kepada manusia apa yang bisa mereka pahami. Sudikah kalian Allah dan Rasulnya didustakan manusia karena kesalahan penyampaian kalian? Umar radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, didiklah anak-anak kalian karena sesungguhnya mereka akan menghadapi suatu zaman yang berbeda dengan zaman kalian ini. Maka dengan demikian yang dibutuhkan sekarang dan seterusnya adalah dakwah atau ajakan serta pendidikan Islam yang senafas dengan perubahan zaman. Yang media utamanya adalah teknologi informasi dengan konten-konten yang dibutuhkan semua kalangan manusia dan terutama dapat menjadi bekal bagi generasi milenial dalam menunaikan tanggung jawab mereka sebagai generasi pengganti yang siap memberi solusi terhadap berbagai problema kehidupan umat manusia, khususnya dalam membangun kejayaan umat dan bangsa Indonesia yang menjadi cermin Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kegagalan dakwah dan pendidikan akan berdampak kegagalan mencetak generasi yang siap dan mampu mengemban amanah sejarah sebagai pewaris risalah nubuwah akhir zaman, yang itu berakibat kehancuran peradaban umat manusia di masa yang akan datang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita tentu berlindung dari kemungkinan buruk seperti itu. Adik-adik masa baru yang saya hormati dan juga demikian para fasilitator TPB Agama Islam juga yang saya hormati. Tetapi hal penting yang diingatkan oleh Al-Quran juga adalah tentang karakteristik dan kualitas para generasi pengganti itu.
di mana peralihan generasi dan kepemimpinan tidak selamanya berlangsung linier, tetapi seringkali terjadi secara spiral bahkan regresif atau setback alias mundur. Estafet generasi yang datang sebagai pengganti bukannya generasi yang lebih baik, malah sebaliknya. Adanya generasi estafet yang buruk telah disinyalir oleh Al-Quran pada surat Maryam ayat 59. Bahwa datangnya generasi yang buruk itu adalah generasi yang memilih hawa nafsu dan hedonisme daripada jalan ketaatan. Dalam hal ini Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ayat di atas berbicara tentang peralihan generasi yang menyedihkan, di mana generasi pendatang tidak mampu menjaga warisan kekayaan kemuliaan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya yang telah dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai wahyu yang dibawa para nabi sebelumnya. Adik-adik maba yang saya banggakan dan para fasilitator agama yang saya hormati. Apa yang diungkapkan Al-Quran tentang pergantian generasi dan perubahan karakter serta budaya hidup pada umat-umat terdahulu itu mengandung pelajaran dan peringatan berharga bagi umat Nabi Muhammad SAW yang dipersiapkan sebagai umat terakhir dari perjalanan umat manusia di muka bumi ini. Mereka terlahir untuk mewarisi nilai-nilai agung berupa sumber ajaran yang kafah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain, Al-Quran juga mengingatkan bahwa generasi demi generasi yang lahir dari rahim umat Islam ini terkadang bercampur dengan isma-isma yang lain di tengah mereka. Sehingga generasi estafet ini memiliki corak dan karakteristik yang berbeda-beda kualitasnya. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya adalah kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka pula ada yang berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itulah adalah karunia yang amat besar. Mengacu kepada uraian para mufassir bahwa generasi pertama yang lahir dari umat Nabi Muhammad adalah tipe generasi zalimul li nafsi, atau yang menganiaya diri mereka sendiri. Generasi ini adalah mereka yang meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada agama dan umat, dan sebaliknya senantiasa melanggar apa yang dilarang oleh agama kepada mereka. Generasi ini banyak menabrak rambu-rambu agama karena untuk disebut modern, maka rambu-rambu agama tidak perlu diindahkan. Padahal sejatinya mereka menjadi korban invasi budaya barat yang menyerang dari berbagai lini. Adik-adik masa baru yang saya banggakan, generasi kedua yang lahir dari umat Nabi Muhammad SAW adalah generasi Muqtasid. Muqtasid artinya pertengahan atau sedang-sedang saja. Kelompok generasi ini adalah mereka yang merasa cukup puas dan mampu menunaikan apa yang menjadi kewajiban pokok pribadi mereka, dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh agama kepada mereka, tetapi tidak mempunyai kesadaran dan kepekaan terhadap tanggung jawab kolektif mereka sebagai pemimpin umat. Kesalehan mereka baru sebatas mengamalkan pada yang wajib dan meninggalkan yang haram, tanpa dibarengi kegairahan atas tanggung jawab sosial dan kolektif mereka. Sebagaimana belum peduli menghidupkan kebaikan-kebaikan dan pengorbanan yang bersifat sukarela dan pengabdian. Pendeknya, kelompok generasi Muqtasid baru pada tahap kesalehan individu, belum beranjak pada kesalehan sosial yang wujudnya adalah beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Sedang kelompok generasi yang ketiga diistilahkan oleh Al-Quran dengan sebutan sabiqum bil khairat, yaitu generasi pejuang dan pelopor yang semangatnya adalah berlomba dan berkompetisi dalam kebaikan.
Generasi corak ketiga ini meski sibuk dengan rutinitas hidup, tetapi masih tetap meluangkan waktu beramar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mengajak juga untuk tidak berbuat mungkar. Karena beramar ma'ruf adalah perintah Allah. Jadi tidak benar bila pengamalan agama adalah urusan individu. Yang benar adalah bahwa pengamalan agama adalah tanggung jawab bersama umat Islam. Anda silakan baca di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Jadi kita sesama muslim harus saling mengajak dan juga mengingatkan akan kebenaran dan kebaikan. Begitupun juga saling mengingatkan akan bahaya kemungkaran. Jadi, baik dan soleh untuk dirinya saja dalam Islam tidak cukup. Tetapi harus baik dan soleh ditularkan kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Tentu saja dengan cara-cara yang baik pula. Para mahasiswa baru yang saya banggakan dan juga para fasilitator TPB Agama Islam yang saya hormati. Mari kita tengok contoh-contoh teladan generasi sabiqum bil khairat dalam catatan sejarah yang melahirkan generasi hebat dambaan umat. Meski muda belia tetapi sudah menorehkan tinta emas, mengharumkan Islam hingga Islam memenangkan peradaban. Kisah Usama bin Zaid yang di usia 18 tahun diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan pasukan untuk menaklukkan Syria. Kisah Imam Syafi'i yang di usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Ibnu Sina di usia 5 tahun hafal Al-Quran dan di kemudian hari menjadi bapa kedokteran dunia. Coba tengok Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Di usia 21 tahun sekaligus menjadi Sultan Utsmani yang terkenal saat itu. Bagaimana Zaid bin Thabit mulai berjihad sejak usia 13 tahun dan menjadi penghimpun wahyu di usia 21 tahun. Itulah generasi muda militan Islam terdahulu yang gaungnya masih terdengar hingga saat ini. Apakah tidak mungkin jika generasi milenial ini menyamai prestasi untuk kita dengan cara berusaha sungguh kita sebagai pembukaan bila hal yang bisa dicapai dan dilakukan di Indonesia ini sangat luar biasa untuk bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Seyogianya generasi ini bisa melanjutkan terdahulu pemuda yang karakter, membendung tradisi menyimpang dari syariat Islam. Jangan mengikuti budaya yang hanya merusak moral peradaban aset bangsa. Maka perdalamlah ilmu Islam, ngaji biar mengerti, biar bisa diri. Sudah tidak zaman pemuda hura-hura lagi nongkrong kafe, jari-jarinya sibuk dengan update status. Sudah waktunya yang muda semakin semangat cari pahala, berjuang menegakkan kebenaran. Kita tegakkan kebenaran di Indonesia. Buktikan pemuda milenial bisa menjadi pejuang Islam yang tangguh, bisa mengembalikan kejayaan Islam karena perjuangan adalah pergerakan. Jadilah generasi yang sabiqum bil khairat, berlomba dengan kebaikan-kebaikan serta beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Para mahasiswa baru yang saya banggakan dan juga para dosen-dosen agama yang saya hormati. Kita tentu semua berharap bahwa peralihan generasi itu pindah dan berlanjut kepada generasi-generasi yang berkelas sabiqum bil khairat. Generasi pelopor bukan pengekor, generasi pejuang bukan pemalas, generasi pemenang bukan pecundang, generasi yang berkarya bukan yang hanya bercerita. Merekalah yang mendapat jaminan dari Al-Quran bahwa di tangan generasi seperti itulah kejayaan dan
karunia Allah yang besar akan dilimpahkan kepada mereka. Di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nama Al-Fadlul Kabir. Namun keberhasilan dan tidaknya membangun generasi milenial yang berkarakter sabiqum bil khairat itu memerlukan kesungguhan mempersiapkannya, mendidiknya dan membinanya. Kebangkitan generasi para pejuang dan pemenang tentu adalah dipersiapkan bukan kebetulan. Kita menyadari bahwa generasi Y atau generasi milenial tumbuh dan berkembang dengan tanggung jawab, peluang, dan tantangan yang berbeda dan bisa lebih berat dari yang dihadapi kita sebelumnya. Maka tidak mungkin generasi yang hidup dengan zaman dan tantangan yang berbeda dididik dan dipersiapkan dengan cara dan metode tradisional yang sudah ketinggalan zaman. Satu hal yang menarik dan menjadi kabar gembira bagi generasi muda, yaitu adanya pemuda yang akan mendapat naungan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan dari siapapun kecuali dari Allah. Pemuda yang bagaimanakah itu? Yaitu pemuda yang syabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan pemuda yang hidup, tumbuh, dan berkembang untuk selalu beribadah, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ibadah dan mengabdi itu bisa diterjemahkan secara luas. Bukan berarti sholat, puasa, dan haji saja, tapi juga menghasilkan karya-karya yang berguna dan bermanfaat kepada manusia yang lain. Itu juga bagian dari ibadah. Adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai, di hari kiamat kelak Allah akan memberikan apresiasi yang besar kepada para pemuda yang tekun beribadah. Kenapa? Karena banyak pemuda biasanya memang selalu cenderung rawan menjauh dari hal-hal yang positif, yang bersifat mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit dari mereka mengabdi atau mengikuti kesenangan hawa nafsunya sendiri. Menjadi pemuda rajin beribadah yang kelak akan memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak mudah. Perlu tekad yang kuat dan didasari dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beribadahnya menjadi lifestyle atau hobi, yaitu kesenangan yang pada gilirannya merasa menjadi kebutuhan. Jika seorang hamba dalam pengabdiannya kepada Allah merasa sebagai kebutuhan, maka kebutuhan hidupnya di dunia akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Pemuda yang hidupnya tumbuh untuk beribadah sekaligus juga mempunyai kewajiban menjadi pemuda yang berakhlak mulia, rendah hati, tidak sombong, sabar, tidak serampangan, tidak mudah bersulut kemarahannya, jujur, tidak suka berbohong, bisa dipercaya, tidak berkhianat, rajin, tidak menjadi pemuda yang pemalas, suka menolong, tidak individualistis. Pemuda peduli pada lingkungannya, dermawan, suka memaafkan, tidak mendendam, menghormati dan menghargai orang lain, tidak suka menghina, serta sikap-sikap terpuji yang lainnya. Dengan demikian, jika ada pemuda ahli ibadah dan kehidupan kesehariannya bagus, Allah akan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada saat orang sedunia dikumpulkan menjadi satu dari generasi Nabi Adam hingga orang-orang yang lahir besok saat mendekati kiamat, semua berkumpul dalam hiruk pikuk yang agung. Pada saat tidak ada naungan sama sekali, semua merasakan panas yang sangat terik. Pemuda yang ahli ibadah tadi mempunyai prioritas dari Allah. Ia akan mendapatkan naungan sehingga ia tidak kepanasan. Pemuda itu adalah pemuda yang rajin beribadah dan sudah barang tentu sikap dan perilakunya baik terhadap sesama. Para mahasiswa baru yang saya cintai dan juga para dosen-dosen agama yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita termasuk di dalam 7 golongan pemuda yang kelak kita akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah di padang mahsyar kelak. Semoga Allah menjauhkan lingkungan kita dari pemuda yang suka mabuk-mabukan, pemuda yang suka berjudi, pemuda yang suka mencuri, berpacaran, membawa wanita bukan muhrimnya ke sana kemari. Semoga Allah menjauhkan mental kaum milenial kita yang bobrok,
Semoga diselamatkan mereka, dientaskan menjadi kaum milenial yang dekat kepada Allah, dengan dekat dengan masjid, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, serta kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.